orang tuanya. Jadi acara malam hari ini Pak Adi dan keluarga sebenarnya adalah dalam kerangka ngestoaken dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kasebat wonten hadis inggih menika hadis tentang pesan kalau anak Adam meninggal hanya 3 yang masih akan bisa tetap eksis, tetap lestari, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah amal jariyah, dan yang ketiga adalah anak soleh. Nah, nanti setelah zikir kan akan ada doa bersama. Itu adalah yang akan diampu oleh beliaunya Romo Kiai Durmuti. Nah, sekarang kita coba masjid ini luasnya berapa Mas Adi? 400 meter persegi. Di sini saya nanya maklarnya, maklar tanahnya. Di sini ini harganya berapa sekarang per meter perseginya? Saya tidak tanya Mas Adi, tapi tanya pada maklar. Ayo, yang tahu harganya sini berapa? Oh, Pak Lurah yang beresok. Berapa Pak Lurah per meter perseginya? Rata-rata daerah sini. 1,5 juta, berarti 1 miliar. Masya Allah. Jadi ini Pak Haji Muhammad Purnomo tahun 90 berapa? 5 itu mewakafkan dan membangun masjid ini. Wakaf sekaligus bangun, betul ya? Masa bersama masyarakat, ya. Tapi yang memberikan modal adalah Bapak Haji Purnomo. Nah, sekarang ini berarti ATM. Ini ATM-nya buat beliau dan masyarakat sekitar sini. Ya, ini adalah ATM. Ini adalah amal jariyah. Berarti belum lagi sekarang sebelahnya ini. Nah ini, ing pangajab Mas Adi dan keluarga merencanakan dan mohon doa restu serta dukungan, terutama semburipun Romo Kiai. Ini adalah untuk nanti dijadikan tadi lembaga pendidikan supaya punya generasi yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Betul Pak Adi? Ya, nah kalau seperti itu berarti tadi sudah jariyah wakaf tanah untuk masjid sekaligus diteruskan oleh putra putrinya untuk membangun mengembangkan di sini menjadi pusat pengembangan keilmuan keislaman yang insya Allah akan melahirkan generasi yang hebat, generasi yang cerdas, otaknya, akalnya, intelektualitasnya tinggi, tapi moralitasnya juga baik, sekaligus spiritualitas keagamanya juga hebat. Jadi gini, orang hebat sekarang itu tidak cukup hanya akalnya saja. Kalau akalnya saja iso sing do okehan akal akhirnya okeh pokale, okeh ngakali. Ya, okeh ngakali. Terus gawe akal-akalan. Ya, akal-akalan. Nah itu bisa ora selamat. Tapi ana sing duwe akal tapi orang duwe ati. Tidak ada moralitas, berarti apa? Ya kuwi berarti dia tidak punya hati. Nah, yang lebih bagus adalah juga antara akal, pikiran, hati dan perasaan serta keyakinan keagamaannya itu sama-sama hebat. Itu baru namanya manusia yang sempurna. Ini yang kita harapkan bahwa insan kamil adalah insan yang lengkap, yaitu dari kemampuan akalnya, kemampuan moralitasnya, dan juga spiritualitas keagamaannya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi dua hal ini hanya akan bisa didukung terutama tadi oleh waladun solihun yad'ulah. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak di antara tanah-tanah wakaf itu yang kemudian nanti disengketakan oleh anak turunnya. Itu di pengadilan banyak terjadi rebutan namanya tanah wakaf. Karena apa? Anaknya mikir, yo Bapak zaman dulu ketika mewakafkan nilainya belum terlalu baik, tapi sekarang itu ngodewi 1 miliar, itu baru masjidnya, belum lagi yang sebelah sininya. Kalau ini totalnya adalah hampir 2000 meter, berarti ketemunya adalah bisa dihitung sendiri
3 miliar rupiah. Belum lagi nanti upaya membangunnya. Nah, baik Bapak dan saya hormati. Nah, sekarang begini, Mas Adi, Pak Adi ini tadi rasa-rasa dengan saya. Terus iki duwe keinginan cita-cita yang mulia meneruskan wasiat amanat dari orang tua, mengembangkan tempat ini menjadi pusat pendidikan yang bermanfaat dan demi untuk kemaslahatan anak bangsa dan masyarakat. Piye carane? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berbagi informasi. Walaupun ini adalah berasal dari tetangga agama kita, tapi kalau baik, gak apa-apa kan? Kita sharing, ya. Bahwa ada yang namanya Yayasan Keling Kumang di Bintan, Kalimantan Barat. Sekarang asetnya sudah 1,4 triliun rupiah. Luar biasa. Ini koperasi terbaik di Indonesia. Ini bentuknya adalah koperasi yang berbasis dari simpan pinjam masalah keuangan yang kemudian akhirnya sekarang sudah punya ada swalayan, ada mall, ada sekolah dari TK sampai perguruan tinggi dan semuanya menjadi luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kenapa? Yaitu bahwa mereka itu mengelolanya dengan benar. Nah, ini ada nih Mas Sofi sudah terkonek ini ya, bahwa al-haqqu bilan nizam yaghlibul batil bin nizam, bahwa betapapun itu benar, betapapun itu hak, kalau dikelola dengan cara yang tidak tepat maka bisa dikalahkan oleh yang salah, yang rusak, tetapi dikelola dengan tepat dan benar. Nah, ini jadi ini yang saya maksud, bahwa mudah-mudahan nanti Pak Adi bersama Mas Sobirin dan tim itu nanti mampu membangun sebuah kelompok yang bisa mendukung ini dengan baik, yang itu berarti nanti adalah seperti yang sudah dilaksanakan oleh Romo Kiai Turmudi di sana, di Anwarul Bahar. Di bawah yayasannya adalah dari Baba Samudra Indonesia. Tepuk tangan. Beliau ngendikan tadi sudah punya jamaah kurang lebih 2000. Ya, saya matur bahwa saya sekarang ini memprakarsai gerakan pembangunan 1000 masjid. Seorang dosen, dosen tapi berani-beraninya memprakarsai pembangunan 1000 masjid. Ternyata saya sekarang sudah berhasil 2 masjid. SMP Negeri 1 Paraan, SMK Negeri 1 Bansari. Yang SMP 500 juta, yang SMK 1 miliar rupiah. Ini dengan cara apa? 1.000 rupiah infak siswa per hari selama sekolah. Dan itu ternyata terkumpul 1 bulan rata-rata satu sekolahnya adalah 20 juta rupiah. Ini insya Allah kalau ini bisa diterapkan, terutama tadi punya jamaah yang 2000, wah itu udahlah sebulan syahriyah, istilahnya amal syahriyahnya 30.000 rupiah. Itu 30.000 kali 2.000 berapa? 60 juta satu bulan, insya Allah. Dan beliau punya mimpi yang hebat, yaitu apa? Untuk membangun komplek di Karangmulya sebagai Universitas Islam Internasional. Wah, ini bukan hal yang mustahil. Tadi yang saya sampaikan, Katolik saja bisa, kenapa Islam tidak bisa? Pasti bisa, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah dari sini maka kemudian insya Allah kalau nanti Mas Adi itu menginginkan, saya berani membangun sebagian dari sini dengan dana 1 miliar, dengan catatan saya harus tes selama 1 tahun cash flow dari jamaahnya berapa dulu. Kalau 1 bulannya bisa keluar 25 juta, maka kemudian selama 1 tahun terkumpul, nah yuk nanti kita agendakan 3 tahun akan ketemu angkanya, dan saya berani untuk mendanai lebih dahulu.
Ya, baik Bapak dan Ibu saya hormati, ini silahkan nanti praktekkan, ya praktekkan. Kalau ini bisa dilakukan seperti di SMP, SMK, saya tiap bulan menerima setoran kurang lebih 50-60 juta dari masing-masing panitia. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu saya hormati, jadi insya Allah berkat satu dukungan, doa dan dorongan dari jamaah masyarakat sekitar sini, insya Allah mimpi hebat dari Pak Adi dan keluarga akan terlaksana untuk mengemban amanah dan wasiat dari orang tuanya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Baik Bapak dan Ibu saya hormati, yang terakhir saya ingin sampaikan, ini para santri, di mana para santrinya, para santrinya campur ya, para santrinya, bahwa kalau saya ditanya, Prof, apa kunci sukses atau tanda-tandanya orang sukses? Tanda-tandanya adalah 3. Khairun nasi, biasanya anfa'uhum linnas. Tapi saya punya 3. Khairun nasi aghna'uhum wa abararuhum wa ahlamuhum. Manusia sukses sejati indikatornya, ciri-cirinya 3, yaitu 1, kaya. Kaya sejati. Kaya sejati adalah kaya harta dan kaya hati. Kaya harta berarti materialistik. Tapi kalau kaya hati iso qanaah, ya, jadi iso nerimo dan juga tidak ngoyo uripe, ya. Kaya sejati, kaya harta, kaya hati. Wah, wong kayak hebat. Mas Adi itu hebat, dia sugih lagi dadi wong. Tapi gini, sugih tidak cukup. Yang kedua adalah harus yang namanya tadi adalah abraruha, ya, ahlamuha, yaitu yang bersahaja. Istilahnya apa? Lembah manah ora kemaki. Nah, wis wonge sugih tapi wonge lembah manah sopan santun ngajeni karo wong liyan, ora kemaki. Sugih tapi kemaki, iku dibenci karo tanggane karo koncone. Yang terakhir adalah paling indah adalah sugih apian, apik atine tur apa lomo. Nah ini rak medit, ya, rak medit lomo. Oleh karena wa abaror, yang paling banyak berderma, yang paling banyak beramal. Nah Bapak Ibu semua hormati, tip suksesnya adalah berarti semoga sesarengan nanti, terutama bagi yang masih muda-muda, silahkan camkan apa yang saya sampaikan, pesan saya pada malam hari ini. Insya Allah suatu saat anak-anakku di sini atau siapapun akan ketemu saya, Prof, terima kasih atas tausiahnya, kunci sukses, saya sekarang sudah sukses. Nah, alhamdulillah. Makaten Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, apa yang saya sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana, dan Bapak Ibu tentunya sudah memahami itu, namun saya hanya mempertegas. Mungkin ada kekurangan, ada kelebihannya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala pilihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi arsyadana binuril imani wal jihad. Salatullah wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail fi hadisihil karim, al-anun nas mayyattasil billah walam yattasil bi walam yattasil bil ulama ay bil awliya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Julazail kurama wal fudula, al-alim al-allamah,
para sesepuh binispuh ingkang satuhu kinormatan lan ingkang kita mulyakaken, wabil khusus Profesor Dr. Mujiono, alhamdulillah masih aktif sebagai rektor guru besar di UIN Wali Songo Semarang. Kita doakan semoga sehat dan panjang umur. Tak ketinggalan Kiai Haji Syahidi Ilyas dari Purwokerto, Dr. Muhammad Sobirin, Kiai Haji Abdul Manan, Kiai Haji Nur Hamim, Kiai Abdullah Zain, Habib Ahmad Ali Al-Atas, Ahwan Afandi selaku Kepala Desa Desa Karangsari dan beserta stafnya. Tak ketinggalan Ustadz Bahrun selaku takmir Masjid Al-Muhajirin, yang kami doakan semuanya semoga senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam yang penuh berkah, malam yang penuh kedamaian dan kebahagiaan ini. Bersama kita silaturahim sekaligus untuk membacakan zikir dalam rangka khaul yang kedua dari Bapak Haji Muhammad Purnomo Sugandi bin Raden Sugandi. Yang selanjutnya adalah dari Haji Haretno dan lain-lain yang nanti akan kami sebutkan dalam wasilahnya. Semoga segala sesuatu yang kita baca dengan keikhlasan serta ahli warisnya yang menjadi anak soleh mampu bersedekah untuk ahli kuburnya, menjadikan yang di alam sana diberkahi dan dirahmati Allah. Untuk itu bersama marilah kita mulai berzikir kepada Allah. 3 perkara sebelum kita mulai. Yang pertama, buka passwordnya agar zikir kita diterima Allah. Duduk kita harus tenang, duduk Bapak Ibu jangan tegang. Hari ini kita akan bersama menuju Allah. Tinggalkan kegiatan dunia, lupakan kegiatan hari besok. Yang ada adalah hari ini untuk Allah. Yang ada adalah hari ini untuk Allah. Yang ada adalah hari ini untuk Allah, bukan untuk pikiran Anda dan kerjaan Anda serta perut Anda. Ketika Anda berada di sini, namun pikirannya melayang-layang, Anda tidak khusyuk, Anda khawatir, Anda tegang, seakan-akan Anda masih yakin besok mau hidup sehingga Anda lupa hari ini mau menuju Allah, maka zikir Anda tidak akan bakal diterima Allah Subhanahu wa taala. Percayalah. Yang kedua, password untuk zikir kita bisa diterima Allah. Sahibul hajah, juga para hadirin, penyakit-penyakit masa lalu harus dibuang. Yang pertama penyakit iri, dengki, takabur, hasud, menghujat, dendam, kecewa dan lain-lain harus benar-benar dibuang. Buatlah hati ini bahagia. Allah hanya senang pada orang yang bahagia. Allah hanya mengijabah doa dan zikirnya hamba yang berhati bahagia dan tidak ada dendam. Yang terakhir, lakukan zikir ini dengan penuh khidmah, hanya mencari ridha Allah, bukan mencari popularitas. Sekali lagi, Bapak Ibu datang ke sini bukan karena saya selaku pengasuh, bukan karena malu dengan Pak Ahmad Adi selaku pengundang, bukan karena Bapak Profesor Doktor yang menghormati dari Semarang. Itu adalah urusan sosial, tetapi yang terpenting hari ini kita mau menuju Allah. Niat kita hanyalah satu, untuk mencari ridha Allah dan demi mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendasari dari apa yang disampaikan Bapak Profesor,
bahwa khairun nas aghnahum, sebaik-baik manusia adalah yang melakukan 3 perkara dan bukan menteorikan 3 perkara. Sekali lagi, itu adalah motivasi yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh saya dan dilakukan oleh kita semua, khususnya jamaah Majelis Zikir dan Taklim BSI Baba Samudra Indonesia yang insya Allah akan mendunia. Juga harus dikemas oleh santri Pondok Pesantren Anwarul Bahri. Ketika 3 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah yang tadi melalui lisan mulia Bapak Profesor Doktor dipegang erat-erat di dalam hati menjadi sebuah tindakan nyata, bukan sekedar teori. Pasti saya bersumpah, karena saya pernah melakukan, tidak akan menderita selama hidupnya, tidak akan kena musibah apapun. Jangankan corona, taun-taun yang lain pun tidak akan menghampiri kita semua. Amin. Kita akan dikayakan oleh Allah. Kaya, harus menjadi orang kaya. Dengan zikir yang benar, Allah akan kayakan. Dengan zikir yang benar, Allah akan sehatkan. Berzikirlah, tatmainnul qulub, damailah hatinya. Dengan damai, engkau sehat, engkau kaya, engkau sempurna. Bagaimana damai kalau saat pikirnya saja sudah gelisah? Bagaimana damai saat pikirannya Anda melayang-layang pada saat berzikir? Allah itu berjanji tepat. Allah berjanji itu tidak pernah bohong. Allah terus memberikan setiap doa dan zikir-zikir hambanya. Tatmainnul qulub, dengan zikir damailah dan tenang hati kita. Bagaimana tenang, bagaimana kaya, bagaimana kita bisa sehat kalau dalam zikir saja kita sudah merasa gundah gulana. Damailah kita, berdamai dengan alam, berdamai dengan manusia.